Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu mau'izah dari Tuhanmu, syifa, obat di dalam hati, dan petunjuk serta rahmah bagi orang yang beriman. Kaum muslimin, ceramah kita hari ini adalah tentang fungsi-fungsi Al-Quran. Dengan mengetahui ini nanti mudah-mudahan kita dapat mengidentifikasi diri kita terhadap fungsi-fungsi Al-Quran itu. Paling tidak ada 5 fungsi Al-Quran. Yang pertama sebagai hudan, sebagai furqan, sebagai sifat, sebagai mau'izah, dan sebagai musaddiq. Yang pertama sebagai sifat hudan, sebagai orientasi, kompas, dan jalan hidup yang lurus untuk mendapatkan keselamatan hidup di dunia, kesuksesan hidup di dunia, dan kebahagiaan di akhirat nanti. Ini adalah fungsi Al-Quran bagi orang yang beriman dan orang yang takwa, yaitu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah petunjuk bagi orang yang takwa. Sedangkan bagi manusia secara umum, Al-Quran juga berfungsi sebagai petunjuk, sebagai orientasi yang mengarahkan, sebagai kompas, sebagai cara-cara untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dan keselamatan di dunia saja. Karena itu orang yang tidak beriman dan bertakwa bisa mendapatkan petunjuk dan keberhasilan dengan mempelajari Al-Quran. Karena itu sebahagian manusia yang mempelajari Al-Quran kemudian mengambil informasi-informasi dari Al-Quran untuk dia teliti, kadangkala hidupnya secara ekonomi, secara pengaruh lebih besar dari kita kaum muslimin yang setiap saat barangkali bergelut dengan Al-Quran. Tentu di sini ada yang salah bagi kita dalam mempelajari Al-Quran. Mungkin kita baru hanya sebatas membaca Al-Quran, membaca terjemahannya, tapi belum menjadikan pesan-pesannya sebagai pendorong kita untuk melakukan riset, penelitian, dan eksperimen di laboratorium yang manfaatnya lebih besar bagi kehidupan masyarakat dan manusia secara umum. Karena itu Al-Quran mengatakan bahwa fungsi hudan sebagai petunjuk manusia itu adalah syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia yang ingin mengambil petunjuk dari Al-Quran itu, dia pasti akan berhasil di dunia ini. Yang kedua adalah sebagai furqan, yaitu untuk membedakan mana yang hak, yang benar dengan yang batil, untuk membedakan yang baik dengan yang buruk, untuk membedakan yang halal dengan yang haram, untuk membedakan yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat, dan lain sebagainya. Al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia dan penjelas petunjuk-petunjuk itu, dan kemudian pembeda dari petunjuk-petunjuk itu.
mana petunjuk yang baik, mana petunjuk yang benar, mana yang tidak baik yang harus kita tinggalkan. Fungsi ketiga adalah sebagai sifat, sebagai obat ya, bagi orang-orang yang sakit, baik sakit fisik dan sakit rohani. Terutama dalam konteks sakit fisik, kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran untuk kita implementasikan. Selanjutnya dalam konteks jiwa psikis, Al-Quran dapat menjadi obat bagi kita. Seperti kalau kita umpamanya stres, galau, itu bisa kita obati secara rohani dengan Al-Quran, di mana kita tidak perlu mencari obat penenang, tapi adalah kita ambil wudhu, kita sholat dan baca Al-Quran. Insya Allah kita akan menemukan ketenangan, kesejukan dan solusi-solusi dari setelah kita membaca Al-Quran. Karena itu bila kita stres, banyak masalah, pergilah kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah di antara cara untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, walladzina amanu tatma'innul qulub, orang-orang yang beriman itu hatinya tenang. Ala tatma'innul qulub bi zikrillah, yaitu dengan zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah katakan juga wasifa ulima fis sudur ya. Al-Quran itu adalah obat dalam hati dan hudan, petunjuk dan rahmah bagi orang yang beriman. Di tengah musibah corona yang dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan ini, terutamanya dalam aspek ekonomi, mungkin banyak orang yang stres, yang shock, bahkan putus asa. Tapi bagi kita orang yang beriman tidak harus putus asa, karena kita punya Allah, karena kita punya Al-Quran sebagai pedoman dan tuntunan kita. Karena itu marilah kita ambil hikmah daripada corona ini dan kita perbanyak pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama melalui Al-Quran. Mari kita perbanyak baca Al-Quran, kita pelajari isi kandungannya dan kita ambil pelajaran-pelajaran dari Al-Quran itu. Insya Allah setelah Ramadan nanti kita dapat beraktivitas seperti biasa dan menemukan solusi-solusi dan strategi dari apa masalah yang kita hadapi sekarang ini. Mengacu kepada hukum magnetik, di mana yang sama akan berhubungan atau yang sama akan menarik yang sama. Karena selama bulan Ramadan ini kita sudah berusaha untuk membersihkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, serta menghadirkan Allah dalam berbagai kegiatan kita, bahkan kita pasrahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita apa yang kita minta, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kita sudah mendekat dan bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan Ramadan ini dapat lebih mendekatkan diri kita, membersihkan diri kita itu, sehingga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selesai Ramadan nanti kita dapat hidup normal kembali, dapat hidup seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, sebagaimana kesulitan-kesulitan yang kita hadapi hari ini. Yang keempat, kaum muslimin, adalah mau'izah. Mau'izah artinya pelajaran atau nasihat. Dalam Al-Quran banyak kita mendapatkan nasihat-nasihat, cerita-cerita dari orang-orang yang soleh, dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tapi tidak jarang juga Allah memberikan cerita terhadap orang yang durhaka, terhadap orang yang melampaui batas, terhadap orang yang zalim kepada Allah. Seperti cerita kisah kaum Samud, kisah kaum Ad, kisah Fir'aun, kisah kaum Lut, kisah Bal'an, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari orang-orang yang durhaka dan zalim kepada Allah, dan Allah berikan azab yang sangat pedih. Kemudian ada juga kisah-kisah orang yang baik, kisah-kisah orang yang mempertahankan keimanan dan keyakinannya, seperti
kisah Ashabul Kahfi, 3 orang pemuda yang teguh keyakinannya kemudian diselamatkan oleh Allah dari pemerintahan yang zalim. Karena itu marilah kita jadikan Ramadan ini mempelajari Al-Quran, mempelajari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, untuk kita tinggalkan dari yang tidak baik dari antara kisah-kisah itu, untuk kita pelajari, untuk kita ambil manfaat dari hal yang baik dari kisah-kisah itu. Karena itulah Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguhnya telah datang kepada kalian manusia, yaitu petunjuk, pelajaran, mau'izah dari Tuhan kalian. Karena itu ambillah pelajaran darinya agar kalian selamat hidup dan berhasil di dunia ini. Yang terakhir adalah sebagai musaddiq lima baina yaday. Sebagai musaddiq, Al-Quran berfungsi 3 hal. Pertama adalah sebagai penseleksi, sebagai mengkoreksi dari apa-apa kitab-kitab yang ada sebelumnya, seperti konsep ajaran Trinitas atau ajaran Tauhid agama yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah sebagai membenarkan, sebagai membawa kepada kesempurnaan apa yang belum ada dalam kitab-kitab terdahulu. Yang terakhir adalah sebagai meneguhkan apa-apa yang sudah ada dalam kitab-kitab Allah terdahulu. Karena itu Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitab bil haq musaddiqan lima baina yaday minal kitab, dan kami telah turunkan Al-Quran itu kepada engkau Muhammad dengan benar, dan dia membenarkan kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Karena itu kaum muslimin, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita kokohkan niat kita terhadap keyakinan Al-Quran. Kita ambil pelajaran-pelajaran darinya, kita orientasikan hidup kita seperti yang digariskannya, dan kita jadikan pegangan dan tuntunan bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Insya Allah, jika kita telah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai obat, dia akan menyinari jalan hidup kita, dan kita akan selalu dalam kebaikan dan keberhasilan hidup dalam kehidupan yang fana ini. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan kemudian melaksanakan isi ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.